Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifani Julsianti dengan NIM 243701151 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang berjudul Interaksi Perdagangan Luar Negeri, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zul Afdal MPD dan Bapak Afandri Jasrio SPD MPD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan dengan negara lain. Perdagangan dengan negara lain atau perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Kegiatan ini mencakup ekspor atau penjualan barang ke luar negeri dan impor atau pembelian barang dari luar negeri yang saling menguntungkan. Manfaatnya termasuk meningkatkan efisiensi, spesialisasi, dan kemakmuran ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional juga memperluas pasar dan meningkatkan devisa negara melalui akses ke barang yang lebih beragam. Yang kedua, ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori kontemporer. Teori klasik dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keunggulan absolut menurut Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan lebih efisien atau biaya lebih rendah daripada negara lain. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Ricardo menyatakan meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi, ia tetap dapat berdagang jika memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, teori kontemporer. Yang pertama yaitu teori perdagangan bebas, menjelaskan bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori perdagangan strategis, menjelaskan bahwa negara-negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan posisi mereka dalam pasar global. Yang ketiga, teori ekonomi politik, menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial. Yang ketiga, ada neraca pembayaran internasional atau NPI. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara-negara lainnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. Neraca pembayaran internasional memiliki 4 tujuan utama, yaitu mengukur posisi ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional. Yang kedua, menganalisis kinerja ekspor dan impor. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara. Yang keempat, menilai stabilitas ekonomi dan potensi krisis. Neraca pembayaran internasional memiliki beberapa komponen penting seperti transaksi berjalan, yaitu meliputi ekspor dan impor barang atau jasa, serta transaksi unilateral. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan, melibatkan investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan modal lainnya. Yang keempat, ada sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional adalah mekanisme yang memungkinkan transaksi keuangan lintas negara. Sistem ini mencakup alat, institusi, dan peraturan untuk menyelesaikan pembayaran internasional seperti ekspor, impor, investasi, dan remitansi. Sistem pembayaran internasional mengatur cara pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan antar negara. Contohnya, yang pertama letter of credit, yaitu jaminan pembayaran dari bank. Yang kedua ada SWIFT, yaitu sistem elektronik global untuk mengirimkan instruksi pembayaran antar bank. Yang ketiga ada special drawing rights,
yaitu uni internasional yang digunakan oleh IMF untuk mendukung perdagangan antar negara. Yang kelima yaitu pasar valuta asing atau foreign market. Pasar valuta asing adalah tempat perdagangan mata uang dari berbagai negara atau tempat pertukaran mata uang antar negara. Tujuan utama pasar valuta asing ada 3. Yang pertama, transaksi dagang, yaitu memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, spekulasi mata uang, yaitu menghasilkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Yang ketiga ada hedging, yaitu melindungi nilai aset dari risiko fluktuasi dan nilai tukar. Selanjutnya ciri-ciri pasar forex. Yang pertama, likuiditas tinggi. Pasar forex adalah pasar terbesar di dunia dengan volume perdagangan mencapai triliunan dolar per hari. Yang kedua, jam operasional 24/7. Pasar ini beroperasi terus-menerus karena melibatkan zona waktu yang berbeda. Yang ketiga, desentralisasi. Tidak ada lokasi fisik untuk perdagangan. Semua transaksi dilakukan secara elektronik. Yang keenam, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah langkah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan perdagangan antar negara. Jenis kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada proteksionisme, yaitu kebijakan untuk melindungi industri domestik melalui tarif atau bea masuk, kuota, dan subsidi. Yang kedua ada liberasi perdagangan, membuka pasar perdagangan, mengurangi hambatan seperti tarif atau kuota, sering diwujudkan dalam perjanjian perdagangan bebas. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perdagangan internasional penting untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar. Teori perdagangan menjelaskan manfaatnya, sementara neraca pembayaran mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran internasional dan pasar valuta asing memfasilitasi transaksi lintas negara. Meski menghadapi risiko nilai tukar, kebijakan perdagangan seperti tarif dan perjanjian dagang membantu melindungi dan mengatur perdagangan. Semua elemen ini mendukung pertumbuhan ekonomi global. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.